Iya, dia ngajak pacaran, terus aku bilang enggak mau pacaran, kalau mau ayo langsung nikah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk mendengarkan kisah wanita Indonesia, tepatnya dari Jakarta, yang kemudian menikah dengan pria yang berasal dari Cape Town, Afrika Selatan. Bagaimanakah kisah Mbak Lely sampai akhirnya menemukan pendamping hidupnya dari Afrika Selatan? Mari kita simak selengkapnya video ini. Suka duka menikah dengan bule yang berasal dari Afrika Selatan, Mbak Lely, bisa diceritakan nggak? Suka dukanya menikah sama orang Cape Town, orang luar tuh lebih ke mandiri gitu ya. Lebih mandiri, terus mereka nggak neko-neko, nggak harus kita yang dandan cantik lah, pakai kontak lens, pakai foundation, pakai bedak, nggak, mereka nggak suka kayak gitu. Mereka lebih suka yang ya normal face aja, ya natural aja gitu. Terus apa ya? Sukanya sih banyak ya. Keluarganya juga baik-baik, negaranya juga indah, enak diajak jalan-jalan. Yeah, it's a beautiful country. Kalau Cape Town itu muslimnya mayoritas agak banyak dibanding kota-kota lain di Afrika Selatan. Jadi masih enak gitu di kayak puasa, Ramadan, masih banyak komunitinya gitu. Kalau dukanya But it's ya, so beautiful. ya beautiful, tapi kan It's a bit dangerous, but I would say like I mentioned earlier, I'm an optimistic guy. I just like to look at the positives. Yeah, there iya, are negatives, but if you are careful, no matter where you go in the world, there are dangerous places and there iya, tapi are. kan beda sama Jakarta. Well, what's the difference? Okay, yeah, there are differences. Beda. I would say it's a bit dangerous, but there are certain places that are quite safe. Itu termasuk top 10 kriminalnya kan, top 10. Why you gotta do that? I'm just saying even though it's like one of the top 10 most dangerous places in the world, it also has like one of the seventh. It is at Table Mountain is the seventh wonder of the world. So South Africa, even though it's a bit dangerous, it is also Iya, kalau an buat extremely jalan-jalan beautiful place. beautiful emang, kalau buat jalan-jalan keren deh, negaranya keren gitu. Yeah. Tapi kalau buat hidup, tinggal di sana gitu kayak harus ya paling nggak cewek harus bisa bawa mobil. Ya hati-hatinya ekstra banget deh, karena ya itu kita kan nggak tahu kapan jadi kriminalnya di mana atau kapan gitu. Ya harus hati-hati aja. Apakah di Cape Town, Afrika Selatan itu juga banyak wanita-wanita atau pria Indonesia yang menikah dengan orang yang berasal dari Cape Town, Afrika Selatan? Apa di Cape Town banyak orang Indo yang menikah sama orang Indonesia yang tinggal di Cape Town gitu ya, yang menikah sama orang sana gitu. Buat kalau dibandingin sama negara-negara lain kayaknya Cape Town nggak banyak, masih bisa dihitung gitu ya, nggak tahu sampai 100 mungkin. Tapi selama saya tinggal di sana, eh, kita sering ketemuan di konsulat Indonesia. Mereka sering bikin kayak apa sih, lebaran ya, kumpul lebaran atau Gatherings, ya ada there's like gathering Indonesian terus Day, Independence Day of Indonesia. iya 17 Agustusan mereka bikin and acara. Ramadan as well. Jadi community di sana mereka saling kenal, dan kalau yang nggak kenal ya sampai sana bisa kenalan. Terus anak-anaknya bisa saling kenal, jadi mereka tahu siapa yang orang Indonesia, atau mungkin kalau ada masalah-masalah pasti mereka akan bantu gitu di sana ya. Karena komunitinya nggak banyak, kalau nggak dikumpulin kan agak susah gitu kenalnya. Jadi selama di sana ya kalau kangen apa pasti datang gitu acara-acara ke konsulat, dan orang-orang di sana juga welcome. Jadi ya enak buat It's like a feeling being at home away from home, yeah. If you iya. actually go to these events. Mereka juga masaknya juga masak-masakan Indonesia, jadi buat hilangin kangen kalau datang ke konsulat gitu. Bagaimana cara Mbak Lely mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak Mbak Lely yang notabene-nya adalah anak hasil dari mixed marriage ini ataupun kawin campur ini?
Bagaimana cara mengajarkan bahasa kepada anak yang kawin campur gitu ya. Agak susah gitu ya kalau satu rumah ngobrol tapi saya ngobrol bahasa Indonesia. Ahmad jawab pakai bahasa Inggris. Sedangkan di luaran tetangga banyaknya ngomong bahasa Afrikaans gitu yang orang-orang agak tua atau keluarga dia yang orang tua atau tante gitu. Mereka sering ngobrolnya pakai bahasa Yeah, they Afrikaans. use mixed, yeah, Ya, Afrikaans and English English. and Afrikaans. Jadi kalau buat anak yang kita nggak pakai satu bahasa dulu agak susah gitu. Yeah, yeah. Jadi I dia think my daughter, like when she first started, ya she was always listening instead of like responding because everyone used like a different language. I think we spoke 3 languages in our house, yeah. So it was a bit challenging. Not difficult, it's challenging, yeah. Jadi kalau anaknya waktu itu anak-anak saya umur 2 tahun, 2 tahun lebih gitu. Dia paham kita ngomong apa, dia kerjain, tapi dia nggak mau ngomong balik gitu, nggak mau jawab. Mungkin dia bingung kali ya ngomongnya pakai bahasa Which apaan language to nih use, gitu. yeah. Tapi ya sekarang lama-kelamaan It becomes a norm. ya dia bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Afrikaansnya udah hilang karena di sini nggak ada yang pakai bahasa Afrikaans gitu. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris mereka udah biasa dengar, Yeah. bisa ngomong, bisa jawab, ya udah lancar. Siapa yang pertama kali mengajak nikah duluan? Mbak Leli atau suami Mbak Leli? Dulu dia tuh ngajak pacaran. Yeah, Iya dia ngajak pacaran, terus aku bilang nggak mau pacaran, kalau mau ayo langsung nikah gitu. yeah, that's Iya dia langsung oke. where I'm Muslim. I was born Muslim, but where I'm from, first the boyfriend girlfriend thing, just to get to know each other and stuff. South Africa is not an Islamic country like Indonesia. We are a Western country, so it's kind of different, yeah. So yeah, I just thought like, okay, after we get to know each other better, and then we take it to the next level. But she told me like, no, just speak to my father and get married once, or just leave the whole thing, yeah. And I said like, okay, let's just get married, and here we are. Iya, habis dia setuju buat marriage, dia langsung telepon ke orang tua langsung alhamdulillah setuju. Habis sebulan ya, Yeah, I think after 1 month. Yeah. habis sebulan dia datang. Padahal niatnya nggak langsung nikah gitu, maksudnya datang buat perkenalan, tapi ya orang tua maunya, ayo kapan mau nikah? Besok, mau nikah besok. Enggak, akhirnya dia datang Senin pas Selasa, datang ke Indonesia, ke rumah hari Rabu, Sabtu kita nikah langsung. Alhamdulillah. Apa pesan Mbak Leli untuk wanita atau pria Indonesia yang ingin menikah dengan pria atau wanita dari Cape Town, Afrika Selatan? Pesan untuk teman-teman yang mau nikah sama warga negara asing, mau dari Afrika Selatan atau dari negara lain gitu kan, enggak semua bisa dipercaya gitu ya, tapi ada yang baik, ada yang enggak. Like me, Apa Yeah. kamu baik apa enggak? sometimes. Ada yang baik, ada yang enggak. Ya harus bisa-bisalah ngambil pemikirannya gitu, jangan terlalu percaya sama orang, jangan terlalu cepat jatuh cinta. Nanti Yeah. takutnya disakitin malah jadi trauma atau sakit hati. Yeah, I would say it's important like, positive thinking. I'm quite an optimistic guy, but I would still say, yeah, rather be careful. Yeah, you should be Yeah, extremely hati-hati. cautious. So yeah, whatever decision you make, positive thinking, hope for the best, but also be extremely careful. Iya. That's all I can say. Yeah. Ya nggak semua orang jahat, nggak semua orang baik juga, jadi ya hati-hati aja. Oke. Itu dia kisah Mbak Leli yang menikah dengan pria yang berasal dari Cape Town, Afrika Selatan. Semoga video kali ini bisa menginspirasi Anda bagi Anda yang ingin melakukan mixed marriage ataupun pernikahan beda negara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!